Selamat pagi Ibu Aryaningsih, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan survei pasar dalam rangka melaksanakan tugas praktik perilaku konsumen dengan pendekatan atribut. Dan berikut ini merupakan anggota kelompok 4. Dokumentasi hasil survei yang telah kami lakukan. Bapak, ya. Mau beli Seladi total seladi per kilo itu per kilo kilo malam malamnya apa? Itu 5.000 per kilo ya. Yang madu itu ya. Kenapa madu dia? Karena dia madu. Kalau ini simprongnya 5.000. Itu yang masuk beli kilo. Oke, silakan. Apa ini? Berikut ini merupakan hasil pembahasan survei pasar yang telah kami lakukan terkait dengan praktik perilaku konsumen dengan pendekatan atribut yang akan dibahas lebih lanjut oleh anggota kelompok saya yang lain. Berdasarkan pada survei yang telah kami lakukan, kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai ilustrasi dan dari survei yang telah dilakukan, ada baiknya kita mengetahui mengenai teori perilaku konsumen terlebih dahulu. Perilaku konsumen yang merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang atau individu. Berdasarkan teori tersebut, berikut merupakan ilustrasi dari survei yang telah kami lakukan. Aswin berencana untuk membuat jajanan pasar yang berbahan baku umbi-umbian. Oleh karena itu, ia pergi ke salah satu pasar yang ada di kawasan Jimbaran untuk membeli bahan tersebut. Anggaran yang dimiliki oleh Aswin untuk membeli bahan tersebut yaitu sebesar Rp23.000. Dalam membeli bahan baku tersebut, Aswin mempertimbangkan dua atribut, yakni tingkat kemanisan dan tingkat kelegitan bahan, agar jajanan yang dihasilkan memiliki cita rasa yang manis dan legit. Adapun umbi-umbian yang akan dibeli, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama ada ubi madu, ubi malam, keladi, dan juga singkong. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan Aswin atas keempat jenis umbi-umbian tersebut, ubi madu memiliki tingkat rasa manis yang lebih tinggi dibandingkan dengan ubi malam. Dan ubi keladi memiliki tingkat kelegitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan singkong. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka umbian apa yang akan dipilih Aswin untuk mencapai tingkat kepuasan? Berikut ini merupakan analisis kurva indiferensi atas perilaku konsumen dalam membeli umbi-umbian, di mana atribut rasa dan tekstur yang dipertimbangkan dalam menentukan pembelian umbi-umbian ini adalah manis dan legit, di mana atribut rasa manis digambarkan dengan garis vertikal, dan untuk atribut legit digambarkan dengan garis horizontal. Panjang sebuah garis kombinasi atribut tergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan untuk membeli umbi-umbian per kilogramnya, di mana dalam ilustrasi ini
Panjang garis A digunakan untuk menggambarkan jenis umbian berupa ubi madu yang memiliki rasa yang cenderung manis dengan harga 7.000 per kilogramnya. Kemudian garis B digunakan untuk menggambarkan jenis ubi malam dengan harga per kilogramnya yaitu sebesar 5.000 yang cenderung memiliki rasa manis. Kemudian garis C digunakan untuk menggambarkan ubi keladi yang memiliki tekstur yang legit dengan harga per kilogramnya yaitu sebesar 5.000. Dan terakhir yaitu garis D yang digunakan untuk menggambarkan ubi singkong yang memiliki tekstur legit dengan harga sebesar 6.000 per kilogramnya. Setelah itu, dapat diturunkan garis depan efisiensi dengan cara menghubungkan ujung masing-masing garis atribut, yang mana garis ini disebut dengan garis efisiensi frontier. Dapat dilihat pada slide di mana garis A dihubungkan ke garis B, kemudian garis B dihubungkan ke garis C, dan garis C dihubungkan ke garis D, sehingga membentuk garis depan atau disebut dengan garis efisiensi frontier. Jika menggunakan pendekatan rata-rata, diperoleh harga bayangan sebesar 5.750 yang diperoleh dengan cara menjumlahkan harga per kilogram setiap jenis umbi-umbian yang dibagi dengan banyaknya jenis umbi-umbian yang dibeli. Sehingga, harga sebesar 5.750 dapat digambarkan dengan panjang garis kombinasi atribut E aksen, seperti pada slide. Kemudian, hubungkan titik E aksen dengan titik B dan titik C untuk menggambarkan garis depan efisiensi atau garis efisiensi frontier seperti gambar berikut. Berdasarkan pada gambar, maka tingkat kepuasan konsumen dicapai apabila konsumen membeli umbi-umbian jenis ubi madu yang dapat digambarkan dengan garis IC1, yang mana kepuasan ini disebut dengan kepuasan nyata atau real, dikarenakan alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal pada pilihan jenis ubi madu dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebesar 7.000 per kilogram dari total anggaran sebesar 23.000. Berdasarkan pada teori yang menyatakan semakin tinggi anggaran, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan kedua dicapai apabila konsumen membeli umbi-umbian dengan harga sebesar Rp5.750 yang disebut dengan tingkat kepuasan bayangan. Disebut tingkat kepuasan bayangan karena nilai sebesar Rp5.750 yang diperoleh dengan pendekatan rata-rata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena keempat jenis umbi-umbian tersebut tidak ada yang memiliki harga sebesar Rp5.750. Nilai sebesar Rp5.750 ini diasumsikan mendekati atribut rasa manis, sehingga tingkat kepuasan bayangan dapat dicapai konsumen dengan membeli ubi malam seberat 1,15 kg dengan harga sebesar Rp5.750, yang mana konsumen dapat memperoleh ubi malam lebih banyak sebesar 0,15 kg jika dibandingkan dengan hanya membeli ubi madu seberat 1 kg dengan harga Rp7.000 per kilogramnya. Dengan tingkat kepuasan bayangan ini, konsumen dapat menghemat uangnya sebesar Rp1.250 untuk memperoleh ubi dengan rasa yang cenderung manis. Baik, berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua keputusan untuk tingkat kepuasan konsumen, yakni tingkat kepuasan real atau nyata dengan membeli umbi jenis ubi madu seharga Rp7.000 per kilogramnya, karena ubi madu memiliki rasa yang paling manis dengan harga yang paling tinggi, dan tingkat kepuasan bayangan dengan membeli ubi malam seberat 1,15 kg dengan harga Rp5.750, yang mana konsumen, dalam kasus ini Aswin, dapat memperoleh ubi malam lebih banyak seberat 0,15 kg jika dibandingkan dengan membeli ubi madu 1 kg dengan harga Rp7.000 per kilonya. Jadi, konsumen atau dalam kasus ini Aswin dapat menghemat sebesar Rp1.250 untuk memperoleh ubi dengan rasa yang cenderung manis.